Apabila pendidikan itu dilancarkan di sana, semua akses dibagusi, otomatis orang-orang Papua bakal sadar. Ternyata Hola netizen yang tercinta, Bobon Santoso belakangan dikenal dengan aksi-aksi kemanusiaannya di Papua kembali menjadi sorotan. Seperti diketahui selama ini Bobon menjalankan program Kuali Merah Putih menggunakan uang pribadinya. Bahkan Bobon nyaris menjual mobil Alphard demi mendapatkan uang tambahan untuk program masak besarnya tersebut. Namun rencana tersebut tidak terjadi setelah ia mendapatkan dukungan dari sebuah brand sebesar 500 juta rupiah. Meski tidak membuka donasi, rupanya program Kuali Merah Putih yang dijalankan Bobon mendapatkan simpati publik. Tanpa diminta, masyarakat berbondong-bondong berdonasi dengan memanfaatkan fitur Super Thanks dari YouTube. Menurut Bobon, jumlah donasi melalui fitur Super Thanks itu mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Sayangnya, berdasarkan regulasi yang ada, YouTube akan memotong donasi yang terkumpul itu secara otomatis sebanyak 30%. Setelah melakukan sejumlah pertimbangan, Bobon akhirnya memutuskan membuka donasi untuk Kuali Merah Putih memasak di Indonesia Timur. Bobon juga menegaskan bahwa tujuan dari donasi ini adalah untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan di Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengambil keuntungan dari kegiatan kemanusiaan ini dan percaya bahwa Tuhan selalu akan memberikan penggantian atas setiap pengorbanan yang dilakukan. Bobon menyampaikan bahwa meskipun awalnya merasa malu untuk meminta donasi, namun ia berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang mendukungnya untuk menjalankan program Kuali Merah Putih ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Kuali Merah Putih dari episode pertama sampai episode kelima. Jadi seperti yang kalian tahu, gue sampai saat ini nggak open donasi secara publik. Sebagai influencer, gue pengen secara mandiri, dan tentunya gue nggak pengen ini menjadi isu bahwa gue ke Papua mencari donasi. Ternyata kalian semua masih mencari cara untuk berdonasi di konten gue, terutama tentunya donasi buat saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Kalian memanfaatkan dengan betul Super Thanks yang ada di YouTube. Memang Super Thanks ini ya, bagi konten kreator itu pasti akan diaktifkan, karena segala fitur yang ada di dalamnya itu tentunya kita aktifkan. Ini bukan gift tentunya, ini adalah donasi buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, dan ini jumlahnya sangat banyak, nggak terbendung. Jika ditotali dari episode 1 sampai 5 sudah terkumpul kurang lebih 100 juta lebih. Kabar buruknya ternyata Super Thanks di YouTube total 30%, dan ini sangat berat, sangat besar tentunya. Apalagi tujuan ini adalah untuk donasi. Gue merasa bersalah, apa yang kalian donasikan ini gak akan 100% tersampai ke saudara-saudara kita, karena secara otomatis YouTube telah memotong 30%. Antusias kalian luar biasa. Setiap hari gue terima DM di WhatsApp manager gue, juga terima chat untuk donasi. Akhirnya dengan segala pertimbangan gue buat donasi untuk Kuali Merah Putih masak di Indonesia Timur. Tentunya YouTube gue ini udah menjadi wadah kita bersama. Jadi donasi kalian ini tidak akan mengurangi apa yang udah gue siapkan buat di konten gue atau di misi gue. Justru ini akan menambah dari kegiatan gue, seperti sembako yang lebih berlimpah, logistik untuk masyarakat, dan tentunya apapun yang diperlukan masyarakat. Memang secara mandiri gue masih sanggup sendirian untuk menjalani ini, tapi tentunya terbatas. Jadi donasi ini 100% untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Tidak ada Papua, masih ada NTT, ada Maluku, dan daerah pelosok di Indonesia Timur. Donasi kalian akan gue terima, dan tentunya gue bertanggungjawabkan 100%. Gue akan mensalurkan dengan baik, karena ini menjadi wadah mencari pahala bersama. Untuk nomor rekeningnya ini, tadinya gue pengen nomor rekening dari PP gue, tapi karena ini sifatnya tidak permanen, gue rasa rekening pribadi dari salah satu tim gue cukup untuk menampung uang donasi kalian. Gue bakalan selalu update donasi yang masuk melalui Instagram Kuali Merah Putih. Kalian bisa memonitor cash flow-nya di sana. Walaupun kalau misalnya gue udah di Indonesia Timur, gue bakalan kesulitan untuk update, tapi gue bakalan selalu update buat kalian semua. Gue berharap niatan baik gue tidak dipelintir, dijadikan ajang buat mencari donasi, atau dalam tanda kutip pengemis-ngemis. Kalian tentunya harus waspada, karena biasa cherry begini banyak unsur penipuan dan mengatasnamakan gue. Apapun aktivitasnya hanya akan gue upload di Instagram gue, Bobon Santoso, dan tentunya Kuali Merah Putih. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Kuali Merah Putih, matangkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Akhir-akhir ini ada satu YouTuber yang videonya itu masak-masak besar dan sedang menjalani misi untuk berbagi masakan hingga ke saudara kita yang jauh di sana, yaitu di Papua. Begitu terasa banget ya ketertinggalannya semenjak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang. Bahkan ada salah satu kampung yang warganya tuh nggak tahu bentuk wujud sapi itu seperti apa. Jadi sapi itu nggak ada di sana, mereka nggak pernah makan itu juga. Dan sapi ini didatangkan dengan berjalan kaki. Jadi ada jembatan yang udah roboh sebagian, jadi nggak bisa dilewatin oleh mobil. Segitu parahnya kondisi di sana. Kok jadi mikir ya, nggak usah ngomongin soal nutrisi seimbang segala macam gitu. Mereka bisa makan saja udah syukur gitu. Bisa makan sagu, bahan pokok di sana aja tuh udah bersyukur banget. Dan ketika didatangkan makanan-makanan oleh si YouTuber ini, mereka bisa makan daging, bisa makan nasi, dan bisa nyenek, itu mereka udah happy banget. Itu sangat bikin hati miris banget karena kita yang di sini, kita bisa makan dengan enak, kita bisa mendapatkan bahan baku yang mungkin dibilang murah dibandingkan yang di sana, dan kita juga punya banyak banget opsi makanan-makanan yang mungkin kita masih pilih-pilih. Lewat video ini aku cuma mau berterima kasih dan mendukung supaya video-video seperti ini tuh go viral dan menginspirasi teman-teman lainnya juga berbuat hal yang mungkin mirip juga, bisa menolong sesama, apalagi teman-teman kita atau saudara kita yang jauh di sana yang sangat membutuhkan banget perhatian dari kita. Rasa-rasanya juga Pancasila sila kelima ini belum pernah benar-benar dirasakan ya oleh saudara kita yang di sana. Semoga segera kesejahteraan dan keadilan sosial ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ayo ditonton dan support videonya Bang Bobon Santoso, kamu keren. Kalian semua udah pada ngeliat YouTube Bobon Santoso belum guys? Yang di Papua, sumpah ya, gue nonton itu kayak hati gue langsung nyut gitu. Kayak tahu nggak, gue nontonin YouTube Bobon Santoso tuh kayak mengajarkan gue untuk bersyukur. Lo tahu karena apa? Karena gue tiap hari nih kayak orang yang kagak bersyukur. Tiap hari bisa makan ayam aja kayak ngeluh mulu gue. Kayak anjir, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Tapi semenjak gue ngeliat YouTube Bobon Santoso, apalagi yang di Papua gitu, kayak Bendi, lu masih bisa makan tuh harusnya bersyukur gitu. Sedangkan mereka masih gimana ya? Masih kekurangan, masih begini, masih begitu, tetapi mereka bersyukur gitu. Lah lu Bendi, kadang gue gedek ya sama diri gue sendiri gitu ya, sumpah dah. Kayak nggak ada bersyukurnya gitu. Gian udah ngeliat kayak begituan aja baru tuh bersyukur gitu, baru bersyukur, baru mikir gitu. Kesel gue sama diri gue, sumpah ya. Gue sampai nangis tahu nggak nontonin itu YouTube-nya Bobon Santoso yang di Papua itu. Sumpah kayak, bener deh. Apalagi yang pas gue ngeliat yang itu loh, ada ibu-ibu yang kagak tahu sapi, yang kagak pernah makan daging sapi, kayak langsung nyes gitu di hati tuh, kayak nyes gitu. Lo tahu gak sih, kayak cengeng banget gue sumpah kalau nonton kayak gitu. Sumpah ya, kalau misalnya gue dikasih kesempatan nih gitu, diberikan kepercayaan gitu sama Tuhan gitu, gue pengen banget tahu ke Papua. Gue pengen ngelihat kondisi di sana, situasi di sana. Gue juga pengen kalau diberikan rezeki lebih, gue pengen membantu gitu bersama teman-teman gue. BTW kan gue kan ketua organisasi gitu, gue pengen banget bawa organisasi gue ke sana gitu, sumpah ya. Tetapi mungkin belum waktunya, dan juga gue belum punya keberanian gitu, karena gue juga masih imut-imut kan, juga masih polos gitu, jadi kayak belum bisa. Tapi bismillah aja guys, semoga gitu gue bisa membawa teman-teman gue gitu ke sana untuk melihat kondisi dan situasi di sana gitu. Sumpah gue berkeinginan banget, sumpah dah, nggak bohong. Bobon itu adalah seorang influencer muda, ingin melakukan eksperimen ya tentang janji untuk makan gratis, gizi atau makanan apa saja. Ternyata beliau menyempatkan diri ketika menemukan ada satu kampung tanpa listrik, melaporkannya kepada Gibran, dan lantas Gibran bertindak cepat sesuai dengan kapasitas beliau sebagai wali kota, mengkomunikasikan ke PLN, dan hari ini nggak sampai sebulan kampung tersebut sudah dimasuki listrik. Kerja-kerja seperti ini sebenarnya adalah kerja-kerja yang sangat baik untuk negeri ini. Pemikiran-pemikiran anak muda yang tidak tiap hari hanya berpikir untuk menyusun kata, untuk menyerang pemerintah, membuat kalimat-kalimat narasi liar sehingga masyarakat supaya benci kepada pemerintah, ya kan? Jadi fungsi anak muda yang sebelah sana itu sebenarnya udah nggak guna gitu.
Kalau kita bilang lebih condong ingin menjadi sampah negara. Sama dengan ria-ria sekarang di MK, ya kan? Mereka kira dengan melaporkan ini dan itu membuat suatu teriakan Jokowi bunuh. Pikirnya itu fungsi MK dalam sengketa Pilpres hari ini. Fungsinya adalah memastikan 96,2 juta itu apakah fiktif seperti yang mereka katakan nol. Nah, itu aja. Kalau yang lain-lain itu kan adalah kamuflase. Gimana caranya supaya rakyat bergejolak, supaya tercipta kondisi kerusuhan. Itu yang diinginkan mereka. Kenapa? Mereka itu antek-antek asing yang memang ingin menggagalkan pemilu dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Maju anak muda, tetap berkarya untuk bangsamu. Jangan pro kepada mereka-mereka yang condong nyinyir karena mereka tidak bisa berkuasa, karena rakyat hari ini memilih 58% itu adalah number 2, one round, satu putaran. Thank you, semoga bermanfaat. Kalian tahu Papua? Ya, gue aja ngomong Papua itu merinding banget. Kalian tahu nggak, ada di kontennya Boban Santoso, pada saat dia masak sapi banyak banget di kuali gedenya, seorang mama-mama ditanya, enak nggak sapinya? Mama pernah nggak makan sapi itu? Kalian tahu apa yang bikin gue sedih, bikin gue kecewa banget? Campur aduk nih perasaan. Jawaban mamanya adalah tidak tahu, tidak pernah nyobain sapi. Bro, bayangin bro, Papua kaya yang dimana bawahnya itu, yang dia injek itu emas, ya, emas bro, emas. Bisa-bisanya mereka kemana-mana tanpa alas kaki, kekurangan makan, pakai sistem barter, dapat ini ditukar dengan ini, besok nggak tahu mau makan apa, sekolah nggak nyampe, pendidikan nggak nyampe. Gue bingung ini antara dibatasi atau emang aksesnya aja yang nggak sampai ke sana, negatif thinking aja gitu. Karena kalau menurut gue ya, apabila pendidikan itu dilancarkan di sana, semua akses dibagusi, otomatis orang-orang Papua bakal sadar. Ternyata tanah mereka itu tanah yang kaya. Mereka yang punya, mereka berhak. Tapi yang terjadi apa? Mereka makan pun susah, bahkan sapi pun tak tahu. Buat orang Papua semuanya, everyone live in the Papua, khususnya Papua pegunungan yang dalam banget. Gua meminta maaf gak bisa bantu. Gua gak akan stop buat informasiin ke seluruh orang-orang Indonesia kalau kalian butuh mereka. Kalian butuh bantuan untuk agar kalian dapatkan hak kalian. Pendidikan, makan yang enak, rumah yang layak, alas kaki, baju, pakaian, dan juga cara mendapatkan uang. Bro, tahun 2024 sistem barter. Lu dapat sesuatu lu tuker, habis itu lu gak punya apa-apa. Bahkan gue ada pernah denger dia tinggal di pohon. Oh my god, oh my god.